Oke, Anda bersama dengan saya Rudi Sangian. Pada kesempatan ini saya ingin bertanya tentang bagaimana supply forecasting and demand forecasting itu dikelola dalam menerapkan supply chain management. Bagaimana ini dikelola sehingga tidak terjadi oversupply atau over demand. Kita tahu salah satu yang dibicarakan dalam supply chain management adalah bill of material, dan itu sifatnya statik dan terukur. Dan ketika bahan baku itu diolah berdasarkan rumusan bill of material dan diproduksi oleh mesin produksi menjadi finished goods, maka itu juga statik dan terukur. Nah, yang tidak statik dan tidak terukur adalah ketika supply chain itu berbicara soal stock movement pada distribution dan kaitannya dengan implementasi demand forecasting dan supply forecasting yang telah disusun sebelumnya, yang mana saya yakin itu berpotensi tidak tepat. Mengapa demikian? Karena moving stock pada distribution itu selalu berhubungan dengan 1. Transportasi, 2. Containerization, 3. FCL, LCL consolidation, 4. Manajemen port supply chain yang di dalamnya ada 72 mata rantai proses kegiatan logistiknya, yaitu kegiatan memindahkan barang dari satu titik ke titik-titik lainnya dalam mata rantai port supply chain. Kebanyakan konsep dari supply chain itu di-outsourcekan atau logistik itu menjadi logistik outsourcing yang dijalankan oleh perusahaan lain, yaitu Logistic Service Provider atau LSP, atau yang disebut dengan penyedia jasa logistik atau PJL. Dan di sini terjadi unpredictable dari sisi waktu dan biaya. Ketika perusahaan manufaktur itu melakukan seleksi langsung kepada LSP atau PJL atau Logistic Service Provider, baik itu melalui tender atau seleksi langsung, maka selalu pertimbangannya dari semua berbagai LSP atau PJL yang disampaikan kepada manufaktur itu, kebanyakan pertimbangannya adalah soal harga jasa logistik yang ditawarkan. Tapi pada kenyataannya, ketika kegiatan logistik itu berlangsung, harga yang terpasang atau yang tertulis pada proposal itu berbeda dengan yang dijalankan ketika kegiatan operasi logistik itu dilakukan. Perihal logistik outsourcing ini sangat berdampak pada ketidakpastian dalam mengolah demand forecasting maupun supply forecasting, yang akhirnya berdampak pada end user finished goods pricing dan juga customer loyalitas. Kita semua paham bahwa kalau dalam satu mata rantai ada satu saja yang di-outsourcekan formalitas kegiatan itu, maka ketika yang di-outsourcekannya itu tidak perform, tidak bekerja sesuai dengan kinerja yang diharapkan, maka ini akan menggoyangkan seluruh mata rantai pada supply chain itu. Dan pertanyaan saya adalah bagaimana demand forecasting dan supply forecasting itu dikelola sehingga mendekati forecastingnya, mendekati perencanaannya. Sementara ada satu mata rantai yang di sini di logistik outsourcekan kepada LSP, Logistic Service Provider, atau kepada PJL, penyedia jasa logistik. Demikian pertanyaan saya.